Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan NIM 2204 01010214 dan saya berada di kelas IF 503. Tujuan saya membuat video ini saya khususkan ini untuk ujian akhir semester ya di mata kuliah kriptografi dan stenografi. Yang mana uh, saya disuruh melakukan simulasi ya, simulasi ada RSA encryption, encryption decryption, kemudian ada lagi encrypt, encrypt decrypt image, kemudian text encryption dan decryption dan hash generator ya. Baik, yang pertama di sini ada simulasi RSA simulator ya. Nah, di sini sudah ada websitenya. Ini hasil dari simulasinya ya. Nanti di akhir mencoba mensimulasikan di web RSA atau reverse Symmetric Element adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling banyak digunakan untuk mengamankan data. Karena algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci public dan kunci private, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Nah, cara kerja RSA enkripsi dan dekripsi ini adalah yang pertama yaitu pembuatan kunci. Nah, di sini memilih dua bilangan prima besar P dan Q. Pilih dua bilangan prima besar P dan Q. Semakin besar bilangan prima yang dipilih, semakin aman sistem RSA tersebut. Kemudian hitung N atau modulus. Nah, hitung N sama dengan P kali Q. Kemudian nilai N akan digunakan sebagai modulus untuk kunci public dan privat. Nah, kemudian ada hitung totian, yaitu fungsi Euler. Nah, di sini ada token fungsi Euler ini akan digunakan untuk menentukan kunci publik ya dan private. Nah, kemudian di sini ada pilih kunci publik E. Nah, di sini pilih bilangan bulat E yang relatif prima terhadap N. Biasanya E dipilih sebagai bilangan kecil seperti 65537 untuk efisiensi. Kemudian di sini ada hitung kunci private atau D. Hitung D sebagai inverse modular dari E modul N, yaitu D kali E sama dengan satu mod N. Nah, ini dapat dilakukan menggunakan algoritma extrovert Euclidean. Nah, kemudian di sini untuk cara kerjanya masih di cara kerjanya yaitu ya di enkripsi ya. Ada pilih M, pesan yang akan dienkripsi harus diubah menjadi bilangan bulat M yang lebih kecil dari N. Nah, kemudian enkripsi. Nah, hitung ciphertext C menggunakan kunci publik E N. C sama dengan mi mod N. Atau C adalah pesan yang telah dienkripsi. Kemudian di deteksinya itu untuk mendekripsikan ciphertext C gunakan kunci private DN. Nah, artinya M sama dengan CD mod N. Nah, atau M adalah pesan asli yang telah dideskripsi. Nah, saya untuk cara kerja entry dan dekripsi ini saya mempelajari dari Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer volume 3 nomor 2 April 2015, yaitu judul implementasi algoritma kriptografi RSA untuk enkripsi dan dekripsi email oleh Albert Ginting, Rizal Isnanto, dan juga Pertiwi Gunasari. Sudah sepakat dengan juga ya di sini ya. Baik, ini untuk yang kedua yaitu simulasi encrypt decrypt image free ya. Nah, di sini sudah ada apa namanya sudah ada hasilnya ya. Nah, ini uh, masih nama file aslinya ya. Ini sebelum dienkripsi ini nama filenya adalah ping filenya menjadi bla 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 dengan format HNCR ya. Kan bisa memasukkan untuk enter secret key-nya ya. Kalau masuk enter secret key-nya nanti di sini kita masukkan di sini dan kita akan di sini juga. Dan untuk mendapatkan ini ketika nanti kita encrypt, dia akan mendownload. Dia akan mendownload. Nanti ketika mau mengembalikan ke yang foto ke file nama awal, ini kita masukkan di sini, kemudian kita decrypt, kemudian langsung kita decrypt. Kalau menggunakan password, kita masukkan passwordnya ya. Di sini untuk definisinya sendiri, enkripsi dan dekripsi gambar adalah proses mengamankan data gambar dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau enkripsi
dan kemudian mengembalikannya ke bentuk aslinya atau dekripsi. Cara kerjanya yaitu yang pertama kita mulai gambar ya, mulai gambar biasanya ini dalam format JPEG, PNG atau format gambar lainnya. Kemudian konversi gambar ke data biner. Gambar diubah menjadi data biner, berarti gambar direpresentasikan sebagai serangkaian bit atau 0 dan 1. Nah, kemudian pemilihan algoritma enkripsi. Nah, algoritma enkripsi dipilih untuk mengamankan data. Algoritma yang umum digunakan termasuk AES atau Advanced Encryption Standard atau DES, Data Encryption Standard atau RSA. Kemudian selanjutnya penggunaan kunci enkripsi ya. Nah, kunci enkripsi digunakan untuk mengacak data biner gambar. Nah, kunci ini bisa berupa kata sandi atau string yang dihasilkan secara acak. Kemudian ada proses enkripsi. Data biner gambar dienkripsi menggunakan algoritma dan kunci yang dipilih. Hasilnya adalah data biner terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai. Kemudian penyimpanan dan pengiriman. Nah, data terenkripsi dapat disimpan sebagai file dengan ekstensi khusus seperti .ncr atau dikirim melalui internet. Nah, untuk dekripsi gambar itu cara kerjanya yaitu pertama kita memilih file enkripsi ya yang tadi saya sebutkan dengan format NCR. Nah, pengguna memilih gambar yang telah dienkripsi untuk dekripsi. Kemudian konversi ke data biner. Setelah kita masukkan, kita decrypt, nanti gambar diubah menjadi data biner. Nah, ini berarti gambar direpresentasikan sebagai serangkaian bit ya. Nah, kemudian untuk penggunaan kunci dekripsinya. Nah, kunci dekripsi yang sama dengan kunci enkripsi gunakan ini adalah langkah kritis karena hanya kunci yang benar yang dapat mengembalikan gambar ke bentuk aslinya. Kalau memang tidak sesuai, gambar tidak akan bentuk aslinya. Kemudian prosesnya yaitu data biner terenkripsi, didekripsi menggunakan algoritma dan kunci yang sesuai. Nah, proses ini mengembalikan data biner ke bentuk aslinya. Kemudian konversi data biner ke gambar. Data biner yang tadi dekripsi diubah kembali ke format gambar asli dalam format JPG, PNG dan lain-lain sesuai dengan format file sebelum kita encrypt ya, gitu ya. Baik, nah di sini yang ketiga yaitu simulasi text encryption dan decryption. Di sini saya sudah membuat teks ya di sini ya. Lakukanlah simulasi RSA di simulator nomor 3 dan jelaskan enkripsi dan dekripsi teks. Nah, di sini saya checklist. Kemudian di sini saya ini bikin 1 bit ya. Berarti 1 bit itu 8 ya. Kemudian kita encrypt. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kemudian untuk mengembalikannya ke awal yang telah di-encrypt ini, outputnya ini saya masukkan ke sini. Kemudian kita decrypt, masukkan yang sama, kemudian kita decrypt. Kalau ini tidak sama dengan ini, tidak sama, nanti di sini akan hasilnya tidak ini error ya di sini keterangannya. Nah, untuk penjelasannya enkripsi dan dekripsi teks ini yaitu enkripsi dan dekripsi teks adalah proses yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengubah teks asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau enkripsi dan kemudian mengembalikannya ke bentuk aslinya atau dekripsi. Nah, proses ini dimulai dengan pemilihan teks yang akan dienkripsi yang bisa berupa pesan atau dokumen penting. Nah, selanjutnya, sebuah algoritma enkripsi dipilih seperti AES, DES, atau RSA untuk mengacak teks tersebut. Kunci enkripsi yang bisa berupa kata sandi atau string acak digunakan dalam proses ini untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kunci yang sesuai yang dapat mengakses teks asli. Setelah dienkripsi, teks berubah menjadi kode yang tidak dapat dibaca dan dapat disimpan atau dikirim dengan aman. Nah, kemudian untuk mendekripsi teks, prosesnya dimulai dengan memilih teks terenkripsi yang ingin dikembalikan ke bentuk aslinya. Kemudian kunci dekripsi yang sama dengan kunci enkripsi digunakan untuk membuka kode tersebut. Nah, jika kunci yang digunakan benar, algoritma dekripsi akan mengembalikan teks ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan digunakan kembali. Nah, keamanan proses ini sangat bergantung pada kerahasiaan kunci dan kekuatan algoritma enkripsi yang digunakan penggunaan saluran komunikasi yang aman, seperti HTTPS juga penting untuk mencegah intersepsi oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian, enkripsi dan dekripsi teks memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir ya, simulasi yang terakhir yaitu backcrypt hash generator. Nah, ini untuk biasanya untuk membuat teks atau password ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan hash dari sebuah kata sandi atau teks. Nah, hash adalah representasi terenkripsi dari data asli yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya atau irreversible. Nah, ini sangat berguna untuk menyimpan kata sandi secara aman karena bahkan jika di database diretas, penyerang tidak dapat membaca kata sandi asli. Di sini sudah ada ya. Dalam contohnya nih saya masukkan password yaitu Bismillah, Bismillah tanda seru dengan huruf besar. Kemudian untuk subrow-nya saya 10.
lebih lebih tinggi, lebih bagus ya, lebih susah dilepas gitu. Tapi ini akan memakan waktu agak lambat gitu. Kemudian di sini kita masukkan, kemudian kita masukkan passwordnya sama seperti yang sini, kemudian kita match ya. Ini kita verifikasi kalau memang nanti cocok di sini password match. Dan kalau di sini kalau tidak cocok, di sini misalnya error ya. Nah, cara kerja khas generator untuk membuat password. Yang pertama kita menginput password ya. Untuk password tadi saya tampilkan. Nah, kemudian tes ini adalah subtrons ya, atau faktor atau faktor kerja. Nah, oleh algoritma backlip untuk masukkan hash. Contohnya tadi saya masukkan angka 10 ya. Nah, di sini tetapi prosesnya juga lebih lambat karena membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Ini algoritma backlip akan melakukan beberapa langkah berikut, menambahkan salt, kemudian iterasi hashing, kemudian output hashnya di sini. Ini prosesnya di sini kita sudah. Kemudian yang keempat yaitu menginput password ya. Menginput password, uh, kemudian ada verifikasi password. Nah, di sini di verifikasi kita memasukkan hasil hash, hash output ke dalam kolom enter di back, enter the backup hash password. Kemudian kita masukin password. Nah, nanti algoritma backup akan membandingkan nih kata sandi yang akan dimasukkan dengan hash. Nah, jika teks cocok dengan hash akan menampilkan pesan password match. Nah, jika tidak cocok akan menampilkan pesan invalid password. Nah, untuk di keamanan sendiri, saat otomatis, Backlit menambahkan sat secara otomatis sehingga dua hash yang dihasilkan dari kata sandi yang sama akan berbeda. Nah, ini mencegah serangan seperti rainbow table attack. Kemudian atas faktor atau faktor kerja yang dapat disesuaikan. Nah, saltrons dapat ditingkatkan seiring waktu untuk meningkatkan keamanan tanpa mengubah algoritma. Kemudian tahan terhadap serangan brute force. Karena proses hashing yang lambat dan intensif, Backlit membuat serangan brute force menjadi tidak praktis. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin di sini nanti saya akan mensimulasikan ya. Nah, naskah encrypt dan decrypt. Nah, di sini untuk interpretasinya di sini kita tinggal pilih aja nih kita mau yang mana nih. 10 atau 40. Di sini kita kan ketika berat, kemudian ini kita copy. Nah, di sini saya masukkan pesan simulasi refleksi motor dengan ada hello. Kemudian setelah yang di sini di ini, kemudian kita pilih mana yang ada yang padding gitu. Kemudian di sini kita kliknya. Nah, ini kan berjalan kembali untuk melakukan backflip. Oke. Nah, interval weeknya kita masukkan ini lagi ya. Ini teksnya. Oke. Bisa di klik. Oh, invalid. Oh ya salah ini. Ini oh ini. Salah ya. Sebentar. Dari sini kita masukin teksnya. Public. Oh, ini belum ini. Kita copy di sini belum maaf. Kelihatan atasnya. Oke. Dari sini. Terus yang dari public sini. Yang public key. Salah ya semua saya. Bagian atas berbeda ini sudah berarti ini sebagai caption dan sini sudah di sini setelah ini ini error error
Ini belas, ini yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua. Oke, nah ini untuk yang encrypt-nya ya, encrypt-nya ini di sini. Jadi saya sudah memasukkan foto ya, memasukkan foto. Dia akan mendownload nih. Di sini saya sudah downloadnya ya ini seperti ini ya. Nanti kita ini masukin ke filenya, segitinya ya, kemudian kita encrypt. Ketika di encrypt ya, otomatis akan mendownload. Nah, mendownload, baru mau mengembalikan di file seperti ini kita masukkan di sini untuk yang format share-nya, nya kita samakan, kemudian kita decrypt. Ini nanti akan juga otomatis secara otomatis dia akan mendownload dan menjadi file kembali gitu ya. Description-nya di sini di sini saya hapus dulu semuanya ya. Hapus, saya sudah melakukan saya sudah input, kemudian saya sudah masukkan ini, kita encrypt. Di sini kita masukkan ini. Nah, ini berhasil ya, bersama di sini. Kalau di sini yang saya pertama buat error decryption text, sesuaikan dia akan muncul seperti ini ya. Gitu ya. Untuk yang simulasi yang terakhir yaitu decrypt ya. Nah di sini yang pertama saya hapus dulu ya. Terus di sini saya milih untuk fotonya ini saya milih 10 aja. Karena tadi saya coba mencoba yang lama ya untuk apa ya gitu. Ini fotonya kita copy, kemudian kita paste di decrypt. Untuk kita yang ini kita verifikasi yang ini kita verifikasi sesuai nggak, kita masukin kalau ini tidak sesuai passwordnya di sini dia akan untuk seperti ini. Kalau sudah sesuai semuanya kita verifikasi, kita baik mungkin demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.